Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Kali ini kita akan membahas tentang kriminalisasi terhadap guru, di mana setiap tahunnya selalu ada saja guru yang dilaporkan ke pihak berwajib karena diduga melakukan tindakan kekerasan saat pendisiplinan siswa di sekolahnya. Hal ini menjadi keresahan kita bersama, terutama di dunia pendidikan, khususnya bagi para pendidik ya, dalam hal pendisiplinan siswanya, karena mereka takut kalau misalkan melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan nanti pada ujungnya akan dilaporkan ke polisi dan mereka akan ditahan. Bu Guru Supriyani contohnya dilaporkan dan langsung ditahan karena diduga memukul peserta didik yang kebetulan anak seorang polisi. Atau Pak Akbar yang di tahun 2023 lalu dituntut 50 juta hanya karena menegur peserta didiknya untuk beribadah. Dan yang terbaru, guru agama dijadikan tersangka karena memukul dengan sapu lidi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apakah guru harus diam saja ketika ada peserta didik atau siswanya yang melanggar tata tertib atau melanggar kedisiplinan lalu didiamkan saja? Mari kita bahas. Peran dan fungsi guru sudah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, di mana guru berperan sebagai pengajar juga bertugas mendidik dan mengarahkan peserta didiknya di sekolah. Diperkuat dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan dari PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dalam peraturan pemerintah tersebut jelas tertulis, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran dan memberikan nilai saja, guru juga diwajibkan untuk mendidik, membentuk karakter-karakter peserta didiknya untuk masa depan. Hal inilah yang harus sama-sama kita ketahui dan harus kita pahami, peran dan fungsi guru bukan hanya memberi nilai dan mengajar saja di sekolahan, tapi juga mendidik dan membentuk karakter serta menanamkan sifat-sifat disiplin kepada para peserta didiknya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh warga sekolah sehingga para warga sekolah mengerti fungsi dan tugas guru itu seperti apa, bukan hanya sekadar memberi nilai dan memberi pelajaran saja. Dalam menjalankan tugas, seorang guru sudah pasti nanti akan berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik atau wali peserta didik, dengan masyarakat atau masyarakat pengamat pendidikan. Nah, dalam singgungan-singgungan tersebut sudah pasti akan ada perbedaan-perbedaan dan pandangan persepsi yang berbeda tentang bagaimana cara dan pola pendidikan bagi anak. Di mana ada sebagian orang tua berpandangan bahwa penerapan atau pemberian hukuman tindakan disiplin kepada siswanya dengan menggunakan kekerasan seperti mencubit, menjewer, kemudian memukul itu dianggap melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Undang-undang inilah yang memicu guru dilaporkan karena hukum. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru sudah diberikan kewenangan penuh dalam mendidik peserta didiknya. Guru berhak memberikan sanksi terhadap peserta didiknya yang melanggar aturan atau disiplin. Sanksinya bisa berupa teguran atau peringatan, baik tertulis maupun lisan, atau memberikan efek jerat terhadap peserta didiknya. Mispersepsi inilah yang akhirnya menimbulkan banyak guru dilaporkan atau dikriminalisasi karena dianggap melanggar hukum. Di mana orang tua beranggapan bahwa tindakan guru melakukan tindakan pendisiplinan tersebut sudah melanggar HAM, sementara guru berpendapat bahwa itu adalah tugasnya sebagai seorang guru mendidik peserta didiknya. Nah, pandangan perbedaan inilah yang akhirnya menjadi polemik sehingga banyak guru yang dikriminalisasi oleh orang tua peserta didiknya. Karena apa? Karena orang tua peserta didik beranggapan bahwa tindakan-tindakan seperti mencubit, memukul, memberikan sanksi-sanksi berat itu sudah melanggar hukum. Sementara guru ya memandangnya ini adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban dari seorang pendidik. Maka persepsi ini tidak ketemu. Yang akhirnya apa? Guru banyak dilaporkan, guru banyak dikriminalisasi. Hal ini berbeda jauh ya, jauh sekali dengan era tahun 80, tahun 90, tahun 2000-an awal, di mana kita sebagai peserta didik atau siswa ketika melakukan kesalahan, ketika melanggar hukuman disiplin, kemudian dihukum oleh guru kita, entah itu dipukul, entah itu dijemur, entah itu di push up, entah itu
rambut kita dipotong, entah itu kita dijewer, entah itu kita dipajang di depan kelas, kita ngadu ke orang tua kita, bukannya dibela, melainkan ditambah hukuman kita. Itu di era-era seperti itu. Nah, di era sekarang tidak gitu. Hal inilah yang harus disadari oleh para orang tua murid, oleh para warga sekolah, bahwa ya ketika anaknya memang salah, ya sudah gitu, dipahami, berlakulah dengan bijaksana gitu. Jangan justru malah ketika anak yang ngadu, saya dijewer oleh guru saya karena nggak mengerjakan tugas, atau saya rambutnya dipotong oleh guru saya, langsung lapor polisi. Nah, kalau seperti ini ya, ini persepsinya tidak sama gitu kan. Orang tua beranggapan bahwa itu melanggar hukum, sementara guru beranggapan itu sudah kewajiban, dan tidak ada seorang guru pun yang ingin mencelakai peserta didiknya atau siswanya, karena guru beranggapan bahwa siswa adalah anaknya. Jadi tidak ada orang tua yang ingin melukai anaknya sendiri. Kalau misalkan rambutnya sudah sampai dipotong oleh gurunya, berarti sudah diingatkan secara teguran lisan maupun tertulis. Tidak dilakukan juga, maka dilakukan efek jera dengan cara mencukurnya. Atau dipukul. Tidak mungkin guru langsung tiba-tiba memukul jebret tanpa ada alasan yang logis dan tanpa ada sebab akibatnya. Pasti ada sebab akibatnya. Hal ini yang terjadi di masyarakat kita, bahwa banyak nih anak pulang dari sekolah lapor, saya dipukul sama guru saya. Karena apa nak dipukulnya? Ya karena saya cuma lari-larian tiba-tiba dipukul. Kayaknya nggak mungkin deh. Dan parahnya lagi langsung diterima gitu loh oleh orang tuanya. Harusnya itu difilter dulu, dikonfirmasi dulu kepada gurunya, apa benar anak saya lari-larian kemudian langsung dipukul dan segala macamnya. Sehingga ini sangat penting, komunikasi antara orang tua dan guru, tidak langsung semena-mena melaporkan begitu saja ke pihak berwajib. Persamaan persepsi inilah yang harus disatukan antara orang tua dan peserta didik. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan anak, dan juga bukan berarti membenarkan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Jika memang tindakan guru ya tidak berlandaskan atau tidak beralasan untuk pendisiplinan yang mengakibatkan luka dari anaknya, silakan laporkan ya. Tapi kalau misalkan untuk kebaikan anaknya, untuk kedisiplinan anaknya, untuk pembentukan karakter anaknya, ya kita sebagai warga sekolah atau sebagai orang tua peserta didiknya bersikaplah dengan bijak dalam menanggapi aduan anak tersebut. Ya mungkin kita bisa menasihati anaknya, ya lain kali jangan melakukan hal tersebut ya nak ya, biarin, jangan dihukum gitu kan. Gurunya baik kok, nggak bermaksud untuk menyakiti kalian, kan bisa seperti itu. Tidak langsung ujuk-ujuk melaporkan ke kantor polisi lalu guru dikriminalisasi dan dihukum. Dan perlu diingat, sesuai dengan jurisprudensi MA, bahwa guru tidak bisa dipidana karena mendisiplinkan siswanya. Jika hal ini terus dibiarkan saja ya, guru banyak dikriminalisasi dan orang tua peserta didik banyak melaporkan guru karena melanggar HAM, karena melanggar aturan-aturan yang disiplin, kemudian itu dianggap sebagai tindakan kesalahan hukum, maka dampaknya pertama, tidak ada lagi yang mau menjadi guru, dan guru menjadi takut untuk mendisiplinkan siswanya. Yang kedua adalah kualitas pendidikan kita menurun. Ketika kualitas pendidikan kita menurun, maka sumber daya manusia kita menurun. Ketika sumber daya manusia kita menurun, maka produktivitas bangsa ini juga akan menurun. Saat ini belum, tapi 10, 20, 30 tahun ke depan, apa yang akan terjadi sumber daya manusia kita kalau rendah kualitas pendidikannya? Maka bangsa kita akan terhilangan generasi emasnya kalau dampak ini terus didiamkan saja, atau kriminalisasi ini terus didiamkan saja dan tidak ada kesadaran antara orang tua atau masyarakat terhadap fungsi dan peran guru. Jadi sangat penting para warga sekolah bahwa jangan sedikit-sedikit langsung dilaporin gurunya. Dilihat dulu, kalau memang tindakannya ada terindikasi tindakan pidana yang sengaja gitu ya, artinya tidak ada kaitan dengan hukum disiplin, tiba-tiba langsung melakukan kekerasan terhadap anak, baru bisa dilaporkan. Tapi kalau misalkan dia untuk mendisiplinkan siswanya, ya jangan gitu. Ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, maka tadi dampak 3 besar itu tadi akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Guru enggan atau tidak mau lagi untuk menegur siswanya, yang berakibat pada kualitas pendidikan kita menurun. Kemudian kalau kualitas pendidikan kita menurun, sumber daya manusia kita menurun. Kalau sumber daya manusia kita menurun, maka ya bangsa ini tidak dikelola oleh manusia-manusia yang berkarakter dan berkualitas. Karena apa? Ya semaunya aja.
tidak ada penanaman karakter di sekolah karena guru takut untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin karena takut kesandung hukum. Solusinya adalah melakukan dua komunikasi antara guru dan orang tua. Sekolah-sekolah juga mensosialisasikan serta mensepakati batasan-batasan mana saja hukuman yang boleh diberikan. Sehingga tidak ada lagi guru yang dilaporkan, tidak ada lagi guru yang disalahkan. Dan orang tua harus memahami posisi guru. Guru juga sama, harus memahami kemauan orang tua. Sehingga persepsi dan persamaan pandangan tentang mendidik anak ini menjadi satu kesatuan dan orang tua tidak ada lagi yang melaporkan gurunya ke ranah hukum dan gurunya menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan tenang. Dan perlu diingat, pendidikan bukan hanya sekedar mengejar nilai-nilai akademik tapi juga nilai-nilai moral. Mari kita berikan kepercayaan pendidikan di sekolahan kepada guru karena kita sudah menyekolahkan anak kita di lembaga pendidikan tersebut agar guru mendidik anak-anak kita. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.